Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Pratama Putra dengan NIM 2004411000007. Kelas 2D Desain Manajemen Jaringan. Prodi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address. Apa sih IP address? Banyak orang telah beralih ke media sosial sebagai media komunikasi. Akan tetapi, setidaknya setiap orang masih memiliki dan menggunakan nomor telepon agar dapat terhubung dengan sesama. Nah, bayangkan diri Anda dan orang lain sebagai perangkat komputer dan IP address sebagai nomor telepon masing-masing. Dengan kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer atau ponsel atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Lalu, bagaimana seseorang bisa mengakses sebuah situs di internet dengan nomor-nomor tersebut? Perlu Anda ketahui bahwa semua situs merupakan kumpulan file dan data yang dijalankan pada server hosting, tempat mereka disimpan, yang juga merupakan perangkat komputer. Oleh karena itu, masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri, seperti 74.225.224.72 yang digunakan oleh mesin pencarian Google. Namun, alamat IP situs seseorang mungkin sama dengan yang dimiliki webmaster lainnya. Kemudian, pengertian IP address. Apa sih IP address? IP address adalah deretan angka biner berukuran 32 bit atau 128 bit yang digunakan sebagai alamat suatu perangkat dalam jaringan komputer. Jika dalam kehidupan nyata, IP address bisa diibaratkan sebagai alamat rumah yang dibutuhkan saat mengirim surat atau barang. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri atas 32 angka biner yang dapat dituliskan sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 192.16.10.01 atau dimisalkan berformat W.X.Y.Z. IP address adalah protokol yang paling banyak dipakai untuk meneruskan routing informasi di dalam jaringan. Kemudian, apa sih fungsi IP address? Kenapa dia diciptakan? Apa fungsi utama dari penciptaan IP address? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IP address ada agar setiap perangkat yang dapat menggunakan koneksi internet bisa menghubungi satu sama lain. Selain dianalogikan sebagai nomor telepon, IP address juga bisa diumpamakan sebagai nama orang dan alamat rumah. Mengapa? Pertama, IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan Wi-Fi publik. Yang kedua, yaitu IP address berfungsi sebagai alamat pengirim data ke perangkat Anda. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat IP address. Kemudian, di sini ada versi IP address. Versi yang pertama yaitu versi IP versi 4. IP versi 4 atau IPv4 adalah sebuah jenis pengelamatan jaringan yang digunakan di dalam
protokol jaringan TCP atau IP dengan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoris dapat mengalamat hingga 4 miliar host komputer di seluruh dunia. Contoh alamat IP versi 4 adalah 192.168.0.3. Namun, IP address versi 4 ini sudah mulai habis pemakaiannya, sehingga tercipta IP versi 6, namun belum begitu dipakai karena IP 4 masih banyak digunakan. Kemudian, IPv6 atau Internet Protocol versi 6 adalah sebuah protokol internet yang digunakan untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar perangkat-perangkat di dalam jaringan berbasis TCP atau IP. IP versi 6 merupakan generasi terbaru yang sebelumnya adalah IPv4. Kemudian kemudian di sini ada, sebelumnya kita di sini saya akan menjelaskan hanya mengenai tentang IP versi 4. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa penulisan IP 4 ini adalah dalam notasi titik yang dibagi menjadi 4 oktet yang berukuran 8 bit. Alamat IP yang dimiliki oleh host dapat dibagi atau dikelompokkan dengan menggunakan subnet mask yang berbeda, yaitu yang pertama NetID, Network Identifier. Jenis ini membedakan atau mengidentifikasi alamat jaringan di mana host berada. Host ID atau Host Identifier membedakan atau mengidentifikasi alamat host berupa workstation, server, atau sistem yang lainnya. Kemudian ada pembagian kelas dalam IP versi 4, yaitu IP address kelas A, IP address kelas B, IP address kelas C, IP address kelas D, dan IP address kelas E. Kita bahas satu persatu. IP address kelas A, yaitu bit pertama IP address kelas A adalah 0, dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. Jadi, byte pertama IP address kelas A mempunyai rank jadi pada kelas A terdapat 127 network, dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host atau 255 dikali 255 dikali 255. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Kemudian yang kedua, IP address kelas B. 2 bit IP address kelas B selalu diset 10 sehingga byte pertamanya selalu bernilai antara network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID, sehingga kalau ada komputer mempunyai IP address, network ID sama dengan host ID. Network ID sama dengan 16 bit dan host ID 16 bit. IP address kelas B ini mempunyai rank IP dari XXX.SXX sampai XXX.SXX, yakni berjumlah network dengan jumlah host tiap network, yaitu 255 kali 255 host atau sekitar 65.000 host. Kemudian
Yang ketiga yaitu IP address kelas C. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN 3 bit. Pertama, IP address kelas C selalu di set network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. Kemudian yang keempat yaitu IP address kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu di set 1110 sehingga byte pertama berkisaran antara sedangkan bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Kemudian IP address kelas E umumnya digunakan sebagai alamat percobaan, eksperimen, dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. 4 bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 111. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Kemudian kita di sini mengenal unicast. Kita dapat mengenal. Saya akan sedikit menjelaskan tentang unicast, multicast, dan broadcast. Nah, di sini ada sebuah gambar unicast, multicast, broadcast. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa unicast itu hanya mengirim satu server saja. Kemudian kalau multicast itu ada beberapa, sedangkan broadcast yaitu seluruh server yang ada. Kemudian kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama unicast. Unicast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas dan setiap lokasi yang menerima kemudian mengirimkan laporan penerimaan kepada pengirim. Di sini kualitas pengiriman data dapat dijamin karena setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat melakukan pengiriman ulang. Sistem inilah yang secara umum digunakan pada sistem jaringan komputer saat ini. Analogi yang sesuai kasus di atas adalah kartu ucapan lebaran dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman tercatat kepada satu alamat yang jelas. Apabila paket diterima, maka tanda bukti penerimaan akan diberikan kepada pengirim. Sedangkan apabila paket tidak sampai, maka juga dilaporkan kepada pengirim. Koneksi unicast adalah koneksi dengan hubungan one to one antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Kemudian yang kedua yaitu multicast. Multicast IP alamat IP multicast atau multicast IP address adalah alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket kepada banyak penerima. Dalam sebuah internet yang memiliki alamat multicast IPv4, sebuah paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan di mana terdapat host-host yang sedang berada dalam kondisi listening terhadap lalu lintas jaringan yang dikirimkan ke alamat multicast tersebut. Dengan cara ini, alamat multicast pun menjadi cara yang efisien untuk mengirimkan paket data dari satu sumber ke beberapa tujuan untuk beberapa jenis komunikasi. Alamat multicast didefinisikan dalam RFC 1112. Alamat-alamat multicast IPv4 diidentifikasikan dalam ruangan alamat kelas D, yakni 224.0.0.0 garis miring 4 yang berkisar
yang berkisar dari 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Prefiks alamat 224.0.0.0 garis miring 24 atau dari alamat 224.0.0.0 hingga 224.0.0.255 tidak dapat digunakan karena dicadangkan untuk digunakan oleh lalu lintas multicast dalam subnet lokal. Kemudian yang ketiga yaitu broadcast. Broadcast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apabila titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Salah satu contoh penggunaan sistem ini adalah siaran televisi dan radio, di mana stasiun siaran melakukan siaran terus-menerus tanpa mempedulikan apakah ada pesawat televisi ataupun radio yang memonitor siaran tersebut. Analogi yang dapat digunakan adalah kartu ucapan lebaran dibagi-bagikan pada siapa saja yang lewat di sebuah jalan tanpa mempedulikan siapa penerimanya. Pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang kita mungkin asing bagi kita. Ini yaitu IPv4, yaitu IPv4 reserved address. Nah, IPv4 juga mempunyai alamat IP yang reserved atau istilahnya sudah dipesan. Alamat ini tidak digunakan pada pengalamatan pada umumnya, hanya digunakan di area lokal tertentu atau dengan tujuan tertentu. Berikut ini rank IP reserved. Nah, di sini ada 0.00 yaitu umumnya digunakan untuk mendefinisikan invalid IP, default route IP yang tidak diketahui. Yang kedua yaitu 127.0.0.0.225.255.255 yaitu loopback address, biasanya digunakan untuk localhost IP di dalam satu komputer sebagai IP untuk debugging di localhost. Kemudian yaitu 167.169.0.0.254.255.255 yaitu link local address IP yang biasanya diberikan saat request DHCP gagal. Kemudian 255.255.255.255.255 yaitu broadcast address untuk mengirimkan paket secara broadcast. Nah, kemudian mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.